Karena sebelum kalian mencaci Dan, keluarga aja lah dulu gitu. Jadi anggapan orang bertamu tu mah pastilah kan, kalau buruak tu pasti ada Iya. tanggapan orang buruak gitu Ah. Yang guru ngaji koi gitu Konten-konten kreator di Provinsi Sumatera Barat. Kadang-kadang ada di luar estetika dan adat istiadat. Padahal banyak loh yang harus angkat positifnya yang lainnya gitu. Setidaknya adalah yang bisa awak bantu orang dengan yang bisa awak lakukan pada hari ini. Bagi awak gitu bang, daripada awak membuat materi mencimik orang lain, biarlah awak mencimik diri awak seorang gitu. Betul. Ada dua sisi. Orang golak, ada yang orang tak golak. Yang orang golak kok awak dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Kusyah Bendi, produknya Demensia Kreatif. Kita kedatangan seorang bos. Halo bos. Halo bang. Bos Jadid, dia ini seorang follower. View dia udah luar biasa, popularitas dia udah biasa. Punya sekarang sangat luar biasa juga. Kalau suatu saat nanti kita semua sudah tiada dan orang mengenang nama seorang bos Jadid, warisan, legasi atau ingatan seperti yang paling kita ingat itu adalah segala keterbatasan beliau. Beliau aktif, beliau memberikan motivasi, memberikan edukasi untuk kita semua, bahwasanya di sebalik segala kita yang ada kekurangan itu ada hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar bos Jadid? Benar sekali. Benar sekali ya. Kemarin bos Jadid itu udah melalang buana, udah jauh-jauh saya lihat. Kadang udah cemburu saya melihat, duh gila ini Bang bos Jadidnya gitu. Bos Jadid, saya ingin berbicara tentang silsilah atau kehidupan bos Jadid dulu, ya kan? Bos Jadid ku sebenarnya orang ma laie di ma lebarau mua kini ada. Pertama awak kecil dulu awak nama awak sebenarnya itu Zikri Jadid. Zikri Ya, Jadid. ya. Oh Jadid ku tetap ada. Ada. Terus Asli Lubuk Batingkok, buat batingko. Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 kota. Dan kabupaten cerita di Padang 50 kota itu ya 50 kotanya. Ya 50 kota. Ini 50 kota. Baramu aja bos Jadid gitu. Umur 28 bang. 28 muda baru. Muda-muda tangguang, gaik tangguang lah gitu. Gitu ya. Bos Jadid, dari awal bos Jadid itu kan, sekarang kan dikenal orang, mengetahui orang dengan followernya sering di media-media sosial yang ada gitu, baik Instagram, baik TikToker, Facebook, ya kan, YouTube gitu. Itu awalnya dari mana ide-ide itu muncul sama bos Jadid itu? Ide-ide untuk ngonten bang. Ya, ide-ide itu. Sebenarnya tuh profesi awak itu sebenarnya dulu bang. Tuh. Jadi itu awak tuh dulu tuh dari keluarga yang lebih ada lah keagamaan gitu, pendidikan gitu. Ustadz, Buya. Jadi itu awak tuh dulu tuh sekolah tuh dulu di pondok pesantren gitu. Jadi masuk dunia konten kreator gua dulu tuh ndak sengaja do gitu. Bahkan pun keluarga awak tuh ndak nyangko do gitu. Masuk awak tuh kok bisa ya Zikri kok masuk ke dunia iko gitu. Jadi itu awak juga keluarga besar awak itu dulu mulai dari ayek wak tibonya tu. Ayek Atua dari ama wak. Ya. Jadi dari beliau ku adalah seorang ulama dulu tu di Simalanggang. Dak dulu buat tingkok dah, Simalanggang. Jadi beliau ku dulu dikenal orang ku bacaan Al-Qur'annya tu Masya Allah wana tu. Beliau ku dulu pernah belajar di Makkah. Di Makkah situ pulang ke Indonesia. Pas pulang pertama tu beliau tu diajak serobot dek Presiden kedua Soeharto. Pak Soeharto. Terus Diajak ke serobot dek Soeharto. Siap tu baru beliau tu mengabdi di 50 kota ko. Bahkan tak 50 kota saja mungkin tu. Sesumbar ko kita.
Jadi Guru Quran. Guru Al-Quran. Ya. Jadi rata-rata orang-orang apa nama tu, guru-guru Al-Quran kini tu kebanyakan tu Dari beliau gurunya. banyaknya tu murid-murid beliau gitu. Murid-murid beliau. Ya. Jadi sampai ke anak beliau atau atu awak. Atua Bos Jadid. Ya, jadi nama beliau ko Haji Ramli. Haji Ramli. Ya. Jadi profesi tu sebenarnya tu Hampir sama Haji Ramli yang di Malaysia tu ya. Mungkin iyo kan nak. Tak tahu lah. Tarik terus. Jadi awak tu dulu emang fokus ke keagamaan, keluarga awak tu fokus ke agama je pendidikan, dan awak tu tamatan di pondok pesantren dulu. Di pertama tu sekolah di Bukit Tinggi di pondok pesantren Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di situ 1 tahun. Lama besar itu. Ya. Di situ 1 tahun, dia tu pindah awak ke Padang. Di Padang waktu sekolah di pertama tu 1 tahun tu di Darul Hufaz. Masih pondok. 1 tahun awak di situ keluar. Siap tu pindah awak balik. Masih di Padang. Namanya tu Darul Quran. Bahacok pindah-pindah Jadid. Acak pindah-pindah. Pertama tu nakal-nakal sedikit lah Jadid tak? Di bukit tu dulu awak emang nakal lah gitu. Sampai-sampai awak kena SP2 gitu. Jadi awak takut kena SP3 kan mereka. Ndak ikut solat ko atau nak ikut mengaji. Ndak ketahuan cabut main warnet. Ya. Jadi kan awak takut kena SP3. SP3 tu kan mereka tu akhirnya kan DO le tu. Ya. Jadi SP2 awak memutuskan untuk pindah sekolah. Pindah masuk ke Darul Hufaz. Situ Padang. Darul Hufaz Padang. Darul Hufaz. Bos Jadid tu agak damam saya, tapi demi Kusia Bendi beliau tetap hadir gitu loh kan. Yang luar biasa gitu. Jadi dari Hufaz tamat di situ. Pindah awak sekali lagi dulu. Pindah Darul Al-Quran. Ya. Pindah-pindah itu tentu membuat terhambat langkah tamat itu tahun tamat. Jadi di Darul Quran ko di situ lah mulai fokus bang. Fokus konten. Ndak fokus menamatkan sadonya. Jadi di Darul Quran ko programnya tu ngafal Quran 30 juz dalam 1 tahun. Jadi kalau ndak tamat itu ada konsekuensinya gitu. Kalau seandainya 30 juz tu dalam 1 tahun tu ndak tamat. Ada konsekuensi. Ya. Alhamdulillahnya dalam 9 bulan wak tamat. Ndak sampai 1 tahun lah. Tamat di situ. Terus bah perjalanan hidup lah. Siap tamat. Apa dulu pulang kampung. Ya. Pulang dalam waktu 2 minggu kalau tak salah. Mengajar. Sempat mengajar mengaji. Ya. Mengajar ngaji di kampung. Lubuk Tingkok. Enggak. Di daerah lain loh. Kecamatan Bukit Barisan. Mengajar wak di situ selama 7 bulan. Dan pada akhirnya tu wak dapat wak terima ngajar di Kecamatan Bukit Barisan, dan dapat tawaran waktu itu awak disuruh ngajar ke Medan. Jadi di Medan kan orang ibu ko orang Jakarta. Jadi beliau tu nyuruh awak tu ngajar di sekolah yang beliau punya di Medan. Dan akhirnya tu karena awak baru di Sungai Nanyang ko. Tu nak mungkin tu kan awak langsung pai aja gitu. Ya. Dan akhirnya tu awak kecil lah ke keluarga awak, kama awak. Kalau awak tu diminta untuk ngajar di Medan. Dan nama awak tu tak kaji. Baru kau bisa kecil sama awak kan. Awak pun tak lo tahu doh. Kiranya ibu kau tu pernah mencari awak tu di salah satu media sosial. Di Instagram Ustaz Abdul Somad.
Beliau tu di komennya beliau tu di situ kalau beliau tu ingin serobot jawab kita. Oh, waktu di Instagramnya Abdul Somad. Ya. Oh. Nampak Jadid. Ya. Responnya. Ya meresponnya. Respon ibu kau. Oh, pindah ke Medan. Tu setelah awak kecil ke orang gaib awak. Kecil di kecil ni sama awak kan. Tanyalah katuak dulu kecil sama awak kan. Di kecil lah dia sama awak katuak awak. Kiranya nak buliah tu. Jadi tu sekitar umur 8 balik tu kan. 8 balik, 9 balik. Tu. SMA lah SMA. Lah. Iya kan? 9 balik. Ya sekitar itulah. Dan akhirnya tu atuk awak ngecek mereka. Olah tu pai-pai je lah kecil atuk awak. Dia wajar karena dari ketek kau lah pindah-pindah sekolah. Ya. Tu mengaji lah ke Sungai Naniang pula. Tu siap tu ingin ke Medan pula. Ya. Dan akhirnya tu kecil atuk awak tu ngapu je lah tu kecil atuk awak kan. Sudah nuntut ilmu di luar tu bagian lu korang luar liat je. Ancak tengoklah kampungan. Gitulah bahasa awak je. Ya. Ancak ke kampungan ngajar le kita. Ya. Ilmu yang anda dapat Ya, sama kau. bagilah ilmu tu ke awak yang di kampung. Ya. Dan kau orang-orang je le gitu. Dan akhirnya tu setelah dapat kabar mau itu dari atuk awak. Sampailah ke ibu kau. Awak sampai ke ibu, bu, kayaknya lu bisa le. Awak disuruh ngabdi atuk awak dulu di kampung awak tak. Oh, enggak apa-apa Zikri, kata ibu tu. Langsung aja lah buat rumah tahfiz di rumah kata. Langsung buat rumah tahfiz di rumah. Jadi ibu tu lah bagi biaya untuk membangun rumah tahfiz di Lubuk Batingkok. Masya Allah. Gitu bang. Jadi akhirnya tu awak di Lubuk Batingkok. Di Lubuk Batingkok gitu kan. Ya. Tahfiz Al-Quran Ya. kan. Oh, luar biasa. Itulah perjalanan ini di Radit. Berapa tahun Radit tu sampai kini? Sampai Maja gini. Begini. Jadi itu dulu Wak, selain di rumah dulu Wak pernah lo ngajar di SDIT. Islam Terpadu. Ya, di Mutiara Hati. Mutiara banyak jadi. Itu di SDIT Al-Ifad. Jadi Wak berhentikan di SDIT. Itu sadanya fokus Wak di rumah waktu itu. Baru Wak masuk ke dunia content creator ko. Yang Maja? Tetap yo. Tetap yo waktu itu tetap. Ya, nah, yang Maja Wak mengonten ko awalnya. Oh, awalnya. Ya. Jadi itu dulu Wak pernah buka usaha apa ko bang? Thrift. Thrift ko ako. Baju-baju second ko. Hoodie. Lifting. Siap tu di mana jadi baju second ambil? Di Banduang. Di Banduang tu. Ya. Terus. Jadi ada kawan namanya Somek. Somek. Ya, Somek ko. Somek ko Ya. Somek peniti. Yo. Jadi kecik Somek ko kan kawan. Wak boleh lah konten di galih kawan ko lah kecik. Jadi kawan juga kan. Mencuba pertama tu bang. Cuba konten pertama. Kalau tak salah konten kedua nanya asuhnya itu. Jadi dia nanya tu bangga lah rasa kan. Ya. Tambah semangat bang buatnya gitu. Dah tunggu lu. Konten tabue, konten terjalani galih laku. Lagi laku. Lagi laku. Siap tu nanya konten. Alamat saya konten rasuhnya gitu. Tu lanjut konten. Siap tu dapat saya buat video tu kalau tak salah tu job pertama ya. Di sebelah Yoiko. Di sebelah tu Wak dulu job pertama tu. Sampai gini. Waktu itu aja bang. Oh gitu. Dari hasil konten pribadi itulah menghasilkan dolar tu. Kalau untuk dolar tu biasanya di FB yo nak. Iya, mau tenang lu ngerti yo. Awak dari orang yang minta buat video kita. Gitu. Ya. Jadi itulah sampai kini kau mengalir kau. Sampai gini mengalirnya. Perjalanan itu kan. Iya. Terus saya pandang orang gaek tak kena kan. Dia nak dari guru mengaji, mengalir. Kini dia mengalir second tu tak jalan. Enggak second tu tak jalan lah. Tak jalan lah. Kini jadi artis lah, jadi content creator. Lo jadi artis. Tetap mau dia jadi biasanya. Ada. Jadi anggapan orang bertamu tu mah. Emang pastilah kan kalau buruk tu pasti ada. Ada tanggapan orang buruk gitu Iyalah pastilah. Pasti. Tak ada yang sempurna. Jadi pertama-tama konten tu
Pajar awak untuk ikut ko gitu ah. Yang guru ngaji ikut gitu ah. Oh iyalah. Tapi awak masih pakak saja gitu. Sampai-sampai ya masuk stand up comedy pun kayak gitu loh. Pajar aku guru ngaji ikut Iya, tapi iya, malah iya. lawak kerojo. Iya. Ambil orang galak kerojo aja. Ya. Dan bahkan nama awak pun mungkin nama awak pun tahunya tuh tahun 2000 2002 hampir kan bang. Awak masa stand up comedy ko 2021 kalau salah awak. Pas Covid tu ya. Yo, ayo pas-pas itu. Ama awak tahu tu 2024. Aku lawak pula aku ketahuannya. Tu pasal Cik Mak pula tu. Jadi awak ko ikut kompetisi lah di Padang. Kompetisi Stand up comedy. stand up comedy. Yo, lomba awak waktu itu di Padang. Ha. Jadi awak alhamdulillahnya juara 2 waktu itu. Juara 2 kan. Jadi kan kalau juara-juara aku biasanya kan awak kan di tag dari orang lah. Ya. Mengucapkan selamat kan itu. Ya. Jadi pas di awak dah di rumah itu tu gua. Jadi pas itu waktu itu kalau awak libur. Jadi adik-adik awak tu pulang sadonya gitu. Adik sepupu awak gitu. Pulang kampung kau. Ya, pulang kampung. Jadi orang kok sedang duduk kok. Hmm. Sedang duduk sadonya. Kecik adik awak kok mungkin inyo tu nak doa lagi aku dia gitu. Bang Jadid juara stand up comedy ni. Otomatis tu tahu keluarga awak sado. Ya, Orang kok ya. sedang ngumpul gitu. Ya. Lepas tu tengok nama video kan. Kira awak galak-galak lah gitu. Tu kayaknya nak po dah gitu. Jadi awak tu nak do berang lagi dah gitu. Nak berang yang pertama Nak kali. berang le. Tu kiki-kikinya dia galak. Satunya golak gitu. Satunya galak Ya. tu. Oh gitu. Tu awal-awalnya jadi merintis itu. Iya. Jadi dari kawan tu sampai kini yang membuat konten itu Tarwi. Iya. Lek abadi je kawan yang pertama sampai kini. Yang somek kau. Dia somek ke? Nyolah poi pula. Innalillahi wa inna Ndak poi, ndak poi. Poi kini kau. Lah pindah Nak tak? pindah kota maksud awak gitu. Pindah kota jali-jali lah bos jadi. Dia nak timbul di Surabaya kalau tak salah. Pokoknya menangai menjali ekor betul turun kau. Tu nak selawat tu kawan. Salah apa? Jadi lah si somek kalau orang kek. Ya orang kek ke Surabaya. Tekini support somek, tadi disupport jadi somek. Lah iya. Misalnya ada job kawan, kau ada job kawan aja. Jadi dari guru mengaji apa kan bos Jadid kan dari guru mengaji dari Jadid yang ketek dulu kini lah menjadi sisi yang dilihat di masyarakat gitu. Apa yang Jadid dapatkan dari siku secara positifnya dan ada nak hujatan, ada cacian kira-kira. Nyo balance ko. Kadang ada dengan sisi elok tu di hujat je orang kan itu apa yang di dunia follower kamu dia itu nak Ya. Jadid. Cuman kalau awak menanggapi komentar orang di media sosial Contohnya beko, "Weh, anak ketek nak boleh bawa panih tu," gitu orang kan. Tapi dah awak itu bukan hujatan gitu lah. Awak tu slow aja bang. Dah ada misalnya, "Weh, ke mana nak ketek kau bawa kau?" "Weh, kau lah kena undang-undang nak ketek kau je." "Weh, nak ketek lalu saya di rumah," gitu kan. Tapi bagi awak itu ndak, biasa aja sih gitu lah. Santai aja. Santai aja. Mungkin kalau orang lain melihat orang-orang berkomentar model itu, ada yang membela, ada yang tidak. Tapi coba, ndak usah lo sih. Kadang awak ikut pula gitu. Ikut pula awak mengomen orang tu gitu. Kau hilang kau nak ketek, kau dilari nak orang je. Awak dah biasa bang. Awak gituan pula gitu. Tapi kalau dari di positifnya tu, positifnya. Positif lah jadi dapat piti kuah. Ya kalau kan tu kan secara pribadi. Ya. Kalau menurut awak tu untuk menjadi content creator kau bukan soal PT-nya sana bang. Tapi dengan awak mode itu, awak bisa lo membantu kawan-kawan awak gitu. Nyo untuk mempromosikan suatu produk, ada yang patut awak minta PT-nya, ada nak patut awak minta PT-nya gitu. Ndak lo seharusnya tu semua produk itu wajib awak agihkan rekod awak ke orang kau gitu. Awak nak pernah tu kalau orang tu bertanya, segiko je. Tapi kalau orang tu tak sanggup, tetap awak buat gitu. Tak apa sih gitu. Setidaknya
adalah yang bisa awak bantu orang dengan Ya, apa yang ada awak yang bisa awak lakukan pada hari kini. Itu gaya Raffi Ahmad mana tu yang jawapan Bos Jadid tentang. Sebenarnya Raffi Ahmad fotokopi kat sana doang. Jawabnya Raja dulu tu. Iya, senakan itu fotokopi na tu, bagi cek abang fotokopi tu nak. Orang-orang yang konten kreator itu, termasuk dengan kehidupan awak pribadi ya kan. Apabila membantu tanpa berpamrih awak berhitung-hitung awak, yang itu tu akan datangkan 100 kali lipat awak. Ya. Ya kan? Rezeki itu akan mengalir 100 kali lipat, amal ibadah itu akan datang awak 100 kali lipat. Ya. Gitu. Apalagi misalnya Jadid berjalan-jalan misalnya kan, tiba ada orang mengalir kaki lima, tak tolong tu Jadid lakukan je. Ya. Tapi tak pernah jalan doang. Ya, arti kan Pak. Sorry. Pai bagoncengan lah jadi adik aku membawa Jadid kan. Itu baru betul kata-kata orang santau. Bantu aja santau. Ya. Sorry Jadid tersinggung lah jadi kau. Nggak, awak cuma meluruskan kata-kata bang aja ya. Iya, meluruskan ya Meluruskan. kan. Jadi Bos Jadid bagonceng jadi adik, pailah bawa putar-putar. Nampaklah orang mengalir, minta tolong cik Bos Jadid, ikut di siko gitu kan. Tu kan Bos Jadid bantu tu. Ya. Itu Raffi Ahmad mana gitu. Itu mana Raffi Ahmad mana? Raffi Ahmad tu kan model itu anaknya gitu loh. Ya kan gitu Om Jadid. Jadi Om Jadid kini tanya Wak Cik dulu. Tapi kan dah tersinggung lah nak. Anda apa tersinggung-singgung. Lah berkeluarga. Alun lah. Alun lah. Ada pengen untuk berkeluarga. Tu ada awak laki mah. Ya. Kapal atas mau kapal bawah normal. Dia ragu bang leh. Dia ragu lah ya. Dia ragu bang. Tapi kan memang jodoh tu di tangan Tuhan. Iya. Jadi Bang Jadid Bos Jadid ya. Kalau Bos Jadid konten-konten pai keluar itu kan. Sampai ke keluar kota dari Pekumbua gitu. Ya. Itu membuat tim adik-adik dari kawan-kawan dari Pekumbua. Ndak bang. Contohnya ke Padang wak misalnya kak. Ya. Awak kadang di Padang dari Siko ke Padang, kadang pai Surang. Surang? Ya. Kok serius lah kau? Dia Surang bang. Kadang Surang, kadang wak bawa orang, kadang ndak gitu ah. Jadi. Nah tanya lu kalau Surang baca ro jadi pai moto Surang, Bonda Surang. Ndak langsung wak ke apa? Ke travel. Ya ke travel. Oh gitu. Duduk saya toto tu leh. Bekor tiba di Padang mah. Ada yang nyebut? Ada lah nyambut. Oh. Jadi nak perlu tim dari Siko bawa dah kan? Tak perlu dah. Oh itu tu. Lah jadilah putar-putar kamar saya jadi sejak di jadi konten kreator kau. Luar dari provinsi lah. Luar dari provinsi. Luar dari Indonesia lah pernah lo. Lalu dari konten kreator Tapi kok. 2008 balik lah sebelum. Iya kan perjalanan itu tu lah tiba tu. Dunia sebelum dunia konten kreator. Jadi 2008 balik tu aku flashback wak dulu Ya di. Masuk siswa Masuk muda-muda pun Kini kan agak-agak tua gitu begitu Bujang mata je orang. Dulu bujang mata. Jadi pas 2008 balik pas awak masih mondok di Darul Hufaz. Yang di Padang pertama kali mondok. Ya. Jadi waktu itu 2008 balik akhir, alhamdulillah dapat umroh. Dari Ustaz Adi Hidayat waktu itu. Ustaz Adi Hidayat. Ya. Jadi Ustaz Adi Hidayat tu datang ke Padang. Beliau tabligh akbar di Masjid Nurul Iman Padang. Jadi pas waktu itu, pas di akhir ceramah beliau tu, beliau ngecek mereka. Yang hafal Quran maju ke muka gitu ya. Jadi awak disuruh adik kawan-kawan nak maju. Dan awak pun nak nio dah kita. Sogan wak. Jadi dipasuh adik kawan-kawan wak. Dan akhirnya tu awak langsung saya digendong dek orang yang tak awak kenal. Ni duduk di samping awak. Cuma awak tak kenal dia orang tu dah. Dan tak kenal dan tidak pernah pula bertegur sapa dengan orang tersebut. Jadi mungkin orang ko mandanga awak sedang ngecek-ngecek juga kawan awak kan. Kawan nak ko nyuruh mangkek awak juga kita. Jadi awak nak namuah langsung saja jangkit abang ko. Jangkit abang ko maju awak ke muka. Pas ibu muka dites hafalan nak Ustaz Adi Hidayat. Dites alhamdulillahnya dapat. Jadi akhirnya tu awak tu diberangkatkan umrah je abang awak.
Berdua je Ya. Ustaz Hadi Hidayat kau. Beda. Beda. Awak Jabang kat saja. Dan berangkat akhir tahun. Tahun 2008 balik. Tahun 2008 balik. balik. Luar biasa ya. Tu je kenal je Pak Abdul Somad. Itu Abdul Somad. Dia Abdul Somad 2009 balik. 2009 balik. Itu waktu masih mondok di Darul Quran. Jadi Bos Jadid, di balik kesuksesan seorang konten kreator selalu ada orang-orang di belakang layar kan. Selalu ada orang-orang yang di belakang layar. Kadang-kadang ikut berdarahnya untuk memperjuangkan Bos Jadid ya kan. Ya. Semangatnya, totalitasnya. Selain orang tua, siapa sosok atau tim yang paling ingin Bos Jadid berikan apresiasi terdalam kepada sosok itu? Kawan-kawan awak sih. Somek itu salah satu Somek. Somek itu salah satu ya. Inilah yang bagi awak banyak pelajaran tentang konten kau. Kawan-kawan harus modiko. Kawan-kawan harus bisa modiko. Jangan malu-malu kita. Jadi awak jajak Somek tu gara-gara apa dulu abang? Jadi Somek ko dulunya masuk komunitas sepeda. Sepeda minion gua. Jadi awak nimbrong lah orang-orang tu nongkrong saya kita. Jadi pas nongkrong tu ya otak-otak tongkrongan lah Ada toksiknya, ada ijaknya kita. Dan awak pun ikut pula kita. Dan awak ikut tu Somek ko. Kok pajak ko nak baperan je orangnya kita. Dan akhirnya tu Somek tu menyarankan ke awak tu masuklah stand up komedi kawan cik. Kawan kan lah berdamai kan cik. Lah awak aman-aman saja kan. Dan akhirnya tu awak masuk stand up komedi. Jadi Bos Jadid, ini Bos Jadid cari konten-konten kreator di Provinsi Sumatera Barat. Kadang-kadang ada di luar estetika dan adat istiadat awak Minangkabau. Ya kan? Ya. Konten-konten kreator itu tuh. Menurut pandangan Bos Adit gitu. Ya kan di satu sisi nyo ingin follower naik ya. Di satu sisi wak punya adat dan budaya di Minangkabau. Bos Adit mencari hal seperti itu. Ya untuk menjadi konten kreator kok kan tak harus melontarkan kata-kata yang contoh. Patang tu lagi heboh dengan konten kreator bercarut. Ya, itu. Kini dihebohkan dengan konten LGBT lah. Ya, LGBT selamat lihat. Kenapa sih menjadi dunia konten kreator tu menampilkan hal-hal yang buruk kita? Padahal banyak loh yang harus angkat positifnya yang lainnya kita. Apakah itu dikatakan dengan orang-orang seni gitu lah? Enggak kan? Dia enggak kalau enggak saudara. Enggak kan? Enggak. Banyak loh yang harus bisa angkat di dunia konten kreator kau gitu. Enggak harus doh yang burak-burak. Sedangkan mereka yang nonton mereka yang di bawah umur mereka gitu. Ya. Mereka lah banyak loh ni nyuruh kayak gitu lah. Ya. Ibu lah awak juga generasi untuk selanjutnya gitu. Jadi kau dapat kurangilah macam itu. Kau dapat jangan ada. Ya. Jadi banyak wacali itu kan banyak di media-media ya kan. Ya. Di media-media sosial khususnya kadang-kadang di Sumatera Barat. Kadang-kadang awak pun merasa agak apa ya, tai buat ya mencari kadang-kadang. Kok model betul mencari follower di dunia media iko gitu loh. Kadang-kadang rasanya tuh menjual harga diri lah untuk itu gitu. Ya. Tanpa etika dan moral gitu kan. Nampaknya dia pandangan ambo gitu kan. Tapi banyak aja yang konten-konten kreator kok yang cukup bagus gitu loh. Kini Bos Jadid, kau menyinggung pribadi istiqomah Bos Jadid ya. Kini kalau umur 28. Bagaimana seorang Bos Jadid memandang sebuah kisah asmara? Aku kajian tuang jawati. Yo, dalam segi apa gini kok? Macam langsung sini bang. Iya kisah asmara. Kisah asmara kan jadi itu bercinta, berpacaran gitu kan. Kan langsung tuh. Kalau kini kok malah umur 28. Ada sih gitu. Tujuan tu pasti ada.
Ya. Cuman awak tu ikuti si alurnya gitu ah. Hmm. Mengikuti si alur. Tapi lah dia main tai-tai kau nyingi-nyingi gitu. Main tai itulah pasti ada tu. Ya, tai-tai gitu. Orang kampung awak juga enggak. Pokoknya orang bumi. Lah pokoknya orang planet tu. Orang bumi. Jadi ada kini kau memotivasi. Kau motivasi Bang Jadid. Oh Bos Jadid. Cerita awak tadi itu dalam keadaan apapun Bos Jadid bisa berkarya, bisa memberikan sebuah pekerjaan bagi kawan-kawan, Ya. membantulah gitu kan. Yang tanpa ada rasa sesuatu pun akan menghambat, menghalang karena rezeki itu akan diberikan kemudahan oleh Allah ya kan. Banyak masyarakat kok sambil banyak yang rebahan gini, apalagi anak-anak muda gini kan, mengeluh ya kan. Banyak santai-santai gitu kan. Atau kalau ingin PT tabungan kau banyak, kau ingin instan gitu. Kan banyak mengeluh kan. Ya. Apa kalimat yang paling menohok yang bisa Bos Jadid sampaikan orang-orang yang seperti itu gitu? Mengeluh boleh. Hmm. Menyerah jangan. Istiqomah harus. Wah, ulang balik. Mengeluh boleh. Ah. Menyerah jangan. Istiqomah harus. Gitu ya. Harus kembali mencari kesadaran diri awak ya kan. Ada. Karena itu Bos Jadid. Banyak juga kita menemukan gitu. Anak-anak muda kini itu banyak yang istilahnya rebah-rebahan itu kan. Terus kalau nampir rezeki itu ya udah serba instan gitu kan. Bos Jadid aja berjuang lah gitu. Saya dari awal kan berjuang gitu. Ya. Sampai sekolah keluar gitu kan. Sampai meninggalkan orang tua dengan segala keterbatasan gitu lah kan. Tapi yang tertanam di Bos Jadid itu apa situ sisi peranan Allah di situ. Sebenarnya Diko bang ah. Jangan keluar lo ya mato gitu agak tersesabak nampak dia bang. Maksudnya itu Diko. Manusia tu sebaik berbentuk diberi oleh Allah. Jadi sarancak ikut jaga dari Allah. Awak tinggal menjalani saja oleh. Masa ya awak menjalani untuk diri awak seorang, awak nak niyo gitu. Seharusnya tu rasa syukur awak tu dengan apa yang awak ada kini tanpa ada rasa menyerah dan nyo mengapa pun itu tak boleh ada gitu. Tapi apa sih yang harus awak lakukan di saat waktu deh maling mau dikole. Deh ponik mau dikole gitu. Seharusnya tu ada loh orang yang lebih payah dari awak. Yang harus awak tengok gitu. Jadi awak tu kadang-kadang tu lupa untuk mencari ke belakang. Awak mencari yang di muka saya gitu. Makanya tu awak tu kurang semangat untuk melakukan apapun gitu. Awak ingin itu, tapi awak ingin instan. Tak bisa doh gitu. Jadi cuba cari orang di belakang awak. Di belakang awak tu masih banyak orang yang payah dari awak gitu. Ya. Dari segala perjalanan Bos Jadid gitu, apa yang membuat Bos Jadid yang paling tersedih dalam hidup? Yang paling tersedih. Untuk orang biasa atau untuk orang disabilitas? Itu buat Bos Jadid. Tu awak apalah awak sedih kan ya? Ya kan? Pastilah, pasti ada kesedihan gitu. Yang paling mendalam. Apakah itu kehilangan seorang guru, apakah awak dicaci maki orang, apakah awak dihina orang, macam-macam kan. Apa yang paling tersedih? Yang paling tersedih? Yang pernah dialami. Mungkin yang paling tersedih tu awak belum bisa membanggakan kedua orang tua awak sampai kini. Kalau menurut awak ya, mungkin menurut orang, oh Jadid koyonya lah hebat. Mungkin bangga orang tuanya gitu. Ya, Tapi bagi awak tu masih jauh loh gitu. Untuk bisa membanggakan kedua orang tua gitu. masih panjang perjalanan. Masih jauh lah gitu. Tapi yang harus ditiru itu adalah cerminan perjalanan Adit yang penuh dengan perjuangan. Ini yang harus sebenarnya diberikan bagi Ambo sebagai host hari itu kan mencari Bos Jadid itu tadi cerita tadi itu penuh perjalanan yang berkaliku, itu sebuah perjuangan yang ditempa
ya kan, diinjak, diterkam, macam-macam lah, ya kan. Tapi Bos Jadid tetap berjalan gitu kan, Ya. sampai hari ini gitu ya kan. Yang seterusnya tuh kekuatan apa yang membuat Bos Jadid itu kuat selalu gitu? Support orang tua. Orang tua nak pernah melarang awak untuk melakukan apapun itu. Contoh gitu. Hmm. Kau seandai lah pak, seandai. Hmm. Di saat Pak mempunyai anak muda awak, Hmm. apakah Pak akan melarang awak untuk melakukan sesuatu? Dengan keadaan modiko kau? Ya kalau di Ambo ada kecemasan gitu. Pasti ada kecemasan. Ya, mana dan kau baik kau yo gitu kan. Banyak akan melakukan itu gitu. Pasti cemas. Sekolah jauh tadi model jadi ke Padang aja. Ambo cemas bawa makannya. Baaknya cuci bajunya. Gitu kan. Itu pasti akan terpikirkan gitu loh. Tak ada yang gendak gitu. Iya kan? Ya. Pasti terpikirkan. Gitu. Jadi orang tua lah yang selalu mensupport. Ya, support. orang tua keluarga awak gitu. Jadi orang tua awak, keluarga awak, itulah yang membuat awak berdamai jadi awak seorang gitu. Ada sesuatu yang lucu. Hmm. Jadi mental awak kau lah dilatih dulu tu sebelum awak SD rasanya. Kenapa nama awak kau bos? Bos itu dia ada orang tua awak. Panggilan Bos bos. dia nama panggilan bos ku Ya, orang tua magi. Ku orang tua magi. Jadid apa nama tadi tu? Oh, Sikri Jadid apa? Ya, Zikri Jadid. Sikri Jadid. Panggilan bos Jadid. Bos Jadid. Nah. Jadi kan awak tu kan memerintah orang aja yang kita. Iya, iya. Ya orang-orang tua juga perintah kita. Iya. Jadi Iya. aku yo cocok jadi bos kau gitu. Jadi nama awak tu panggil bos saya lah gitu. Jadi orang tua awak, keluarga awak dia bang kan, etek-etek awak tu mungkin emanglah dari dulu awak di latihan mental awak untuk awak bisa berdamai sampai kini gitu. Contohnya, Ma, tolong ambil nasi gitu kan. Ambil seorang tu kan punya kaki tu. Mode itu perkataan orang tua dulu Ya. Dari ketik ditanamkan mode itu. Ya, betul lah. Etik-etik mode itu loh kan. Tek tolong ambil minum tek Ndak doh, kan tangan ada tu. Gulang-gulang lah. Sampai mode itu je etik-etik. Jadi karena itulah dilatih dari ketik. Tiba dulu apa awak be aja gitu. Karena sebelum kalian mencaci dan keluarga je lah dulu gitu. Lah dulu keluarga dan melakukan itu. Untuk apa dan masih camai untuk keluar gitu. Karena dia lah dilatih dari ketik dulu. Iya ya, ada pemikiran yang luar biasa jadi itu. Iya. Ada hal yang di luar ekspektasi Ambo jawabannya. Tapi awak tu berfikir itu waktu awak lari keluar ternyata orang tua dia dulu ngecek-ngecek bantai itu tu untuk melatih dia dulu tu kita. Untuk melatih dia supaya dia tu ndak malu untuk keluar gitu. Okey. Kini Bos Jadid 28 tahun. Kalau Bos Jadid diberikan kesempatan ya kan, aku cerita kan beranalogis sedikit. Untuk kembali kepada masa lalu, duduk berdua saja dengan Jadid waktu kecil ya kan. Aku Jadid bayangkan duduk waktu kecil dulu. Yang waktu itu masih ikut lomba MTQ ya kan. Ada kegiatan agama. Apa satu kalimat yang Bos Jadid bisik kalau ke telinga Bos Jadid waktu kecil? Kayaknya dan setiap lomba kau harus juara. Itu dulu. Yo. Jadi memang juara. Alhamdulillah awak juara dulu bang. Juara tarwih. Juara taruh. Oh gitu ya. Jadi Bos Jadid penampilan sisi jenaka, humor, komedi, mentertawakan diri sendiri kan khas Bos Jadid dan tantangan di balik layar membuat konten-konten lucu kan. Ya. Nombek konten-konten lucu tuh. Bos Jadid sebagai konten kreator komedi fisik atau dark joke yang sering banget jadi area abu-abu. Pernah nggak Bos Jadid bikin konten menurut Bos itu lucu sangat, gitu, lucu mana gitu. Tapi netizen malah baper dan ceramah yang di kolom komentar bilang Bos Jadid gitu. Adalah kata-kata yang tidak empati gitu. Sampai detik ini alun ada oleh bang. Mungkin orang tu
Nggak tahu sih kita. Bagi awak Giko bang, Hmm. daripada awak membuat materi atau konsep atau skrip Hmm. mencimik orang lain, biarlah awak mencimik diri awak seorang kita. Hmm. Pertama, Hmm. kalau awak membuat skrip mencimik orang lain, itu otomatis satu orang tu alun tahunya akan menerima lah bang. Ya. Baperan orang tu. Ya. Tapi kalau awak membuat konsep atas mencimik diri awak seorang, Ah. oh itu terserah orang. Ada yang golak, ada yang indak. Terserah. Yang joleh, yang golak pasti ada tu. Iya kan? Yang golak pasti ada. Ya. Walaupun bekonya sadar kujan, deh, berdosa dan menggolak menjaiku. Padahal nak golak awak. Ya. Berdosa je ni tu. Tapi bagi awak biarlah gitu ah. Ya. Jadi awak tu yang awak cimik diri awak seorang ni mah. Tak ada lagi dosa ke orang lain. Ya tak? Ya, betul. Ada dua sisi. Orang golak, ada yang orang tak golak. Yang orang golak kau dapat pahala. Ya, Membahagiakan orang tu kan dapat pahala. ya, betul ya. Kira kan? Ya, betul. Itu kan. Jadi hal-hal macam itu tu ndak awak timbang-timbang bang. Oh biarlah orang tu yang joleh yang golak kaden tu ada. Setidaknya dengan orang menggolak awak ada sesuatu yang lawak tu. Orang akan ingat je awak gitu. Itu sebenarnya kita. Jadi kan lah banyak Mas Jadi kini tu banyak yang netizen tu banyak berserobok kini kan. Banyak benar serobok. Banyak kan. Kadang-kadangnya lebih sensitif gitu lah. Kadang-kadang lebih sensitifnya dalam hal-hal itu. Ada tak sebuah kadang-kadang berserobok tu tindakannya itu yang tak sesuai di hati nurani awak atau kau nyeleneh orangnya, kau itu menyakitkan gitu. Kalau dawak bang kalau itunya tujuannya kawak langsung, dawak nak jadi permasalahan loh. Lapang sih dunia dia boleh jadi. Tapi kalau lah menyangkut ke keluarga, ke orang tua, aduh yo baru wak. Nak bawa turut orangnya. Tapi sampai saat kini, kawak pribadi aja sadonya. Dan awak pun, you apa lah tak baper wak tu, gitu lah. Bos Jadid, ini kan ada yang kerja Bos Jadid nih rajanya konten spontan. Uhui. Iya kan? Iya konten-konten spontan. Kita tes sedikit lah ya, saya kasih 3 rundown. Bos harus jawab cepat gimana cara bos jadi ini konten komedi dalam 5 detik. Bisa? 5 detik tap. Bisa gitu. Aduh, wait, di skrip nak orang itu cakap bang. Nggak ada. Itu lah di luar apa tu mah. Nggak ada. Tak ada Yo, tapi suka-suka spontan gitu ya kan. Mana tahu bisa saya menjawab gitu loh. Ya kan? Dites bah. Yang spontan-spontan tuh. Spontan. Udahlah kalau dah dites dah aja dah. Ada mitos Bos Jadid yang kadang-kadang dunia komedian itu di dunia nyata aslinya pendiam. Kan? Ada kadang-kadang orang ceria tapinya pendiam, ada yang pendiam tapinya ceria. Yang bermacam-macam dunia nyata itu saling itu kan. Atau bahkan gampang stres karena otaknya harus muter, harus mikirin premis lucu. Dalam sebuah yang Bang Jadid buat itu ada enggak pola-pola berpikir seperti itu gitu? Ada lah bang. Ada. Yuk, tak mungkin orang mana tengok guys. Murah konten nya orang kan. Merdeka aja. Cubalah. Duduk awak agen ambillah konsep merdeka tak ada kan. Kalau tonton orang tu bisa tu bang. Ya. Menyusun skrip tu le tu. Kadang sih panik kan. Kau konten biswa awak. Apa kau duit ke kan. Ujang-ujang mereka ikut terima orderan orang misalnya kan. Ujang-ujang mereka buat telefon orang kan. Contoh mereka kok somek Mek buat skrip mek. Dah boy, buat skrip dah boy ya. Kalau cocok kau kirim ke awak kan. Kalau cocok awak gas. Kalau tak ikut kurang ke angguan ya. Mudi sampai mudi itu kan lah banyak yang dilakukan orang itu. Apa supaya waktu
agak berbeza dari orang lain gitu ah. Ya. Tak semudah yang netizen kecil ando gitu ah. Ambil video, lakukan itu sudah. Ini dapat instan gitu ah. Tapi sebelum itu tuh banyak lo dulu gitu ah. Cara ngeceknya bagai, bakpo caranya kosakata ko orang golak mondongannya gitu ah. Ulun beko raut wajah beko ni. Apalagi di bawah-bawah pantuan di pandai medongkang ah. Namanya runguk semua dia konyang beko ni kan. Ya. Dari sebuah perjalanan Bos Jadid itu tuh kan. Bos Jadid itu mempelajarinya tuh secara otodidak atau atau meniru-meniru yang ada di konten-konten yang lain. Kalau yang masukan dari kawan-kawan tadi kan ada tuh. Ya. Ya kan? Dari sisi gima yang paling ngaco Bos Jadid buat itu. Kadang kan wak pedong mano mencari apa kan bisa juga. Iya. Tapi mungkin dari dulu tuh emang diajar dek komik gue dulu bang Setiap konten tuh ada skripnya gitu. Ada ajar dek komik gue menulis dulu. Jadi di situlah jadi mengalir aja bang. Pertama kok somik dulu. Somik majan wak. Dan akhirnya tuh wak ada job somik kadang tak bisa kan. Wak cuba lah buat gitu. Pokoknya menulis aja taruh. Kalau spontan-spontan tuh misalnya kini tekona. Ayo buruak jadi hasilnya kita. Jadi dengan seiring berjalannya waktu aja sebenarnya bang. Kalau Bos Jadid lagi ngumpul nongkrong sama kawan-kawan dake gitu kan. Aslinya memang sekocak-kocak di kamera atau malah tipikal serius atau ngomong geopolitik dunia kan enggak? Sampai cerita di politik kan enggak kira-kira? Aku lah lain cerita. Apa dia laku politik bagi. Tentu kira kan kalau di dunia netizen dunia follower wak tinggi kok kan digigir orang politik kita hari lah kok. Yakin tak tu Bos Jadid? Iya kan? Pasti kan dibawa-bawa orang misal kau mah. Yakin apa tu gitu. Kalau wak duduk aja apa lah tergantung bang. Misalnya wak duduk aja nak seni misalnya. Dia nak musik, tahu musik. Dia orang politik beko pandai-pandai lah seketek politik gitu. Dia pandai-pandai lo politik gitu kan. Itu masalahnya Bos Jadid. Kalau awak di dunia netizen apa follower tadi itu, ya yakinlah pasti orang. Sedangkan apa sih kini kalau banyak ngontak-ngontak apa. Iya kan? Iya. Untuk begini, untuk begitu itu kan sah-sah saja. Iya. Karena bermain di media sosial kan, itu kan sah-sah sajanya kan. Jadi Bos Jadid itu tipikal tertawa terbahak lah iyo tuh nak. Lain kejoleh juga. Lagi kejoleh aja kan. Bos Jadid dari perjalanan Bos Jadid membuat konten-konten kreator gitu kan, sampai melalang buana kama-kama itu gitu kan. Dan di dunia konten kreator itu, awak itu kan segala sisi orang akan melihat kehidupan awak. Iya. Benar kan? Segala sisi dilihatnya awak sekarang kok indah saja, awak kok hebat saja, awak kok begini, nggak tahukah susah dalam sebuah perjalanan hidup awak dalam kenyataannya atau dibuat di lapangan itu gitu loh. Dari Bos Jadid yang membuat seperti itu gitu loh. Bos Jadid melahirkan sampai penghasilan. Apa yang Bos Jadid bisa berikan motivasi untuk generasi-generasi muda gitu. Karena tuh banyak kini loh Bos Jadid gitu. Iya kan. Ya kalau ada awak itu ya bang. Berjuang tuh ya harus kita. Karena keberhasilan tuh buat para pejuang, bukan buat para pecundang. Anjay. Ini tak perlu banyak-banyak ada bang. Iya. Singkit tapi padik. Ya betul ya kan. Ya memang berbagai macam sisi gitu. Saya lihat dari dunia. Kok kan termasuk dunia glamor kalau dunia itu kan. Terus Bang Jadid dalam membuat itu ya kan butuh tim, butuh pemikiran ya kan. Di samping hal itu yang paling disenangi orang di Bang Jadid itu di sisi apa gitu? Apa lu cara menjoli nih bang? Ya.
Kayak tak bisa. Kan bisa menilai diri awak tu. Di sisi ala orang suka jadiin kau senang. Di kelucuan dia atau apa? Kayaknya di kelucuan yo. Hmm. Terus mungkin awak apa abang? Hmm. Dek menerima saja satu orang berkawan jawab Nah, Jadi awak kau nak ada bati-bati berkawan doang. jadi mengecek ceplah-ceplah semua ya. kau gitu kan. Sangkat dalam kombu aja ngecik apa teraga awak sobuk gitu. Dah ada ambil awak pantang aja ambil dia ngecik gitu. Kurang lopeh kau awak lopeh lu kurang tu ya betul nya. Oh gitu. Bos Jadid. Jadi Bos Jadid, kalau Bos Jadid mencari yang di lokal sampai Kumbuah. Nah, kalau lokal sampai Kumbuah mencari konten-konten kreator yang bergerak di lokal sampai Kumbuah kok. Sisi mana yang bagus sebenarnya tampilkan untuk berkonten kreator di lokal sampai Kumbuah? Untuk lokal Payakumbuh. Kayaknya tuh mangkit nama-nama Payakumbuh lah itu. Pas. Karena Payakumbuh 50 kota tuh kan lamen dunia tibuan tuh. Ya, betul. Apalagi Payakumbuh tuh dikenal dengan kampung randang. Iya kan? Batiah. Sedangkan 50 kota tuh dikenal dengan orang harau. Jadi kau dapet kayak untuk pemerintah lah gitu. Iya. Pilonya mangkik konten kreator kali. Supaya terkenal je lah negeri awak kau gitu. Ya, ya. Support je lah kami seketik banyak. Ya. Kan itu apa ya? Iya, betul. Jadi konten-konten kreator yang selama ikut di Mangari di daerah aku ada di support pemerintah nampak di Bos Jadid. Iko peluang dan kesempatan usaha lo zaman kini Bos Jadid. Pas mencalek je lah itu. Ya pas mencalek awak dulu. Jadi salah satu tim konten kreator lah dulu bang. Waktu pencalek-calek dulu. Ya, gitu. calek-calek. Waktu pilkada lah ya. Tu. Ya pas itu dia nak rasa ya. Setelah tu, Oh, 2 tahun tu boy le. pastilah Bang Jadid agak alergi cerita politik dari situ ya. Alergi kita alergi enggak lo bang. Tapi aku apa tanya abang ni? Di. Kalau seandainya awak mencalon, Ah, dia abang dukung awak. baik. Lah pasti tu. Serius. Serius tu. Serius. Lagi apa tanya abang cik lagi? Ah. Awak lah jadi host kini lah. Di. Partai apa ambil ancak menurut abang? Jangan sabuin partainya lah. Malam bo. Kalau awak bergerak itu tuh sebenarnya kalau awak berpartai itu kan, itu kan keyakinan. Ya, keyakinan. Keyakinan itu kan kalau di dalam sebuah bernegara itu kan ideologi. Ya, Ideologi keyakinan Pak. oke. Pilih sajalah di Bos Jadid di mana ideologi dan pas itu gitu. Seandainya. Seandainya Pak. Wah, balian ni. Ini. Seandainya partai awak berbeza dengan kata-kata Pak tadi itu apa akan mendukung awak, mensupport awak untuk awak mencalon? Ya. Kau partai awak berbeza aku. Apa akan mendukung awak atau tidak? Tetap akan mendukung. Lain nak otak-otak. Enggak, karena rezeki kita, rezeki Bos Jadid itulah ditentukan Tuhan gitu. Bapa mana waktu ngalanggang kemudian itu kalau Allah menentukan itu tidak bisa tuh kan. Oke. Iya kan? Ya. Nah, terus sakit kalau lebih bagus Pak. Bayu lah. Mari kita bantu. Oke. Ya kan? Kalau rezeki kita dari Tuhan, dari Tuhan di Tuhan. Tapi zaman kini itu tidak laku le Bos Jadid. Ya kan? Tidak laku. Orang selalu memandang serba komersil. Pertanyaan selanjutnya. Ikut tambah lihat ini kan. Waduh kau sini dulu deh. Jadi, silakan. Kalau presiden mungkin ulun tolok le, betul Mungkin ulun bisa le. Kini ada 2 pilihan. Menurut apa yang cocok untuk awak? Anggota dewan atau bupati? Kalau sebagusnya jadi bupati. Alasan? Alasan Bos Jadid itu karena Bos Jadid itu seperti ubi, di mana dicampur bisa tumbuh. Itu celai Bos Jadid itu orang lapangan yang ditempa, lalu ditempa di agama. Karena jadi pemimpin itu dia tidak perlu cerdas. Jadi pemimpin itu perlu pintar. Cerdas cuma pintar berbeda Bos Jadid. Bos Jadid orangnya pintar. Berarti bupati, anggota dewan. Bupati. Anggota dewan. Laling roti netizen.
nomor urut yang cocok untuk Bos Jadid. Nomor urut yang cocok untuk Bos Jadid nomor 5. Apa dia nomor 5? Iya. Dia apa dia harus nomor 5? Iya, nomor 5. Bukannya tu sang juara tu nomor 1? Tidak, juara belum tentu nomor 1. Juara belum tentu nomor 1. Ya kan? Ya. Dikatakan sekarang misalnya Bang Bos Jadid, kau cerita pada anda, bupati kalau nomor 1 gini tuh, belum tentunya nomor 1. Kan di bidangnya. Awak nomor 1 lah di bidang awak. Makanya nomor itu belum menentukan posisi. Oke, paham Bos Jadid? Oke, kayaknya iya. Baik. Jadi hari kau cukup cerah Bos Jadid dari sebuah pertemuan di Kusia Bendi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bos Jadid. Selalu semangat, semoga Bos Jadid sehat selalu, rezeki lancar selalu, dan selalu dilindungi oleh Allah. Jangan bosan-bosan untuk selalu mencari podcast Kusia Bendi kau. Nang Kusia Bendi kali tahu Bos Jadid, nang Kusia Bendi. Tu. Nang Kusia Bendi kali tahu Kusia Bendi. Ini Kusia Bendi ku sana. Kusia. Kembali pertanyaan lagi. Kau lah kecanduan mananya. Awak lah kamu menutup. Awak lah kamu menutup. Jadi sekali kau alai. Pertanyaan Bos Jadid. Apa di Kusia Bendi namanya gitu? Di Kusia Bendi kau. Mau jawab tadi kan awak nama dipanggil bos tu dari orang gaya awak itu. Aku badai Kusia Bendi. Yang pertama filosofis, yang kedua sejarah. Kalau sejarahnya dulu di zaman-zaman dulu nenek mamak wako untuk menyelesaikan masalahnya nyopai ke pasar ke pakan nyoba bendi-bendi. Dia bendi itulah yang membicarakan menyelesaikan permasalahan termasuk dijajah oleh Belanda dulu. Di bendi itulah nyo cerita supaya nak terbuka coki kau. Iya. Bendi itu berampeknya duduk kan nyo cerita lah kau mau dek koko tua, aku mau dek koko tua, aku mau dek koko. Anakmu ikut kemanakanmu dek koko cerita di situ supaya yang lainnya tahu. Ceritanya tuh santainya, pelan-pelan, tapi nyo sampai ke tujuan. Gitu kan, itu filosofisnya gitu. Itu filosofis yang diambil dari Kusia Bendi gitu. Kalau nyo melangkah tuh nyo bayi irama. Nyo namanya mendudu-dudu kalau Kusia Bendi, ku nyo semua pacu bendi nyo tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Nyo bayi irama. Biar nyo slow, santai, tapi nyo sampai ke tujuan yang diinginkan, yang dicita-citakan gitu. Ya kan? Iya, oke. You know? Boleh. Boleh. Oke, pemirsa semuanya kayaknya itu. Kenapa Kusia Bendi? Karena iramanya tuh tuk tak. Lomak di donga kan itu. Lomak di donga. Jadi kalau lomak di donga jangan lupa nonton. Mantap mana Bos Jadid. Terima kasih banyak. Bos Jadid telah hadir di Kusia Bendi. Saya cuma mengharapkan kepada semua konten kreator, buatlah konten kreator itu yang mengedukasi, yang mendidik, yang memberikan semangat dalam sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang positif. Sampai itu kepada menghasilkan. Terima kasih Om Jadid, selamat sore. Jangan sungkan-sungkan hadir di Dimensia, podcastnya Kusia Bendi. Baik pemirsa, itulah wawancara kami, diskusi kami, podcast kami hari ini dengan Bos Jadid, seorang konten kreator dari Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.